Pada pagi hari 26 Desember 2004, langit di atas Banda Aceh cerah tanpa awan. Tidak ada satupun tanda bahaya yang terlihat di udara maupun di permukaan laut. Hari itu adalah hari Minggu. Nelayan-nelayan di pesisir barat Sumatera sudah melaut sejak subuh seperti hari-hari biasa. Anak-anak bermain di halaman. Pedagang membuka kios kecil di pasar pagi yang ramai. Kehidupan berjalan seperti hari Minggu biasa lainnya, tanpa firasat apapun tentang yang akan datang. Ribuan orang di Sri Lanka, India, dan Thailand juga sedang menjalani pagi sepenang itu. Pada pukul 7:58, dasar Samudra Hindia bergetar hebat. Getaran itu terjadi jauh di bawah laut, terlalu dalam untuk langsung terasa di daratan. Kekuatannya jauh melampaui apapun yang pernah tercatat sebelumnya di kawasan Samudra Hindia. Dalam beberapa menit berikutnya, sesuatu yang aneh mulai terlihat di sepanjang garis pantai. Air laut yang seharusnya selalu ada di tempatnya, perlahan mulai mundur menjauh dari pantai. Tidak seorang pun membayangkan garis pantai yang mereka kenal akan berubah selamanya hari itu. Peristiwa ini kelak dicatat sebagai salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah modern. Inilah kisah hari ketika laut menghilang sebelum menelan hampir semua yang ada di hadapannya. Gempa yang mengguncang dasar Samudra Hindia pagi itu memiliki magnitudo antara 9,1 sampai 9,3. Kekuatan ini menempatkannya sebagai salah satu gempa terkuat yang pernah tercatat alat modern. Pusat gempa berada di lepas pantai barat Aceh, dekat zona pertemuan dua lempeng besar. Lempeng India dan lempeng Sunda saling menekan di titik itu selama ratusan tahun sebelumnya. Proses robekan di sepanjang zona pertemuan lempeng ini berlangsung sekitar 8-10 menit. Durasi ini jauh lebih lama dibanding gempa pada umumnya yang biasanya berlangsung beberapa detik. Retakan di dasar laut ini membentang sepanjang lebih dari 1.200 km. Ini menjadikannya salah satu retakan terpanjang yang pernah tercatat dalam sejarah gempa modern. Dasar laut di sepanjang zona itu terangkat tiba-tiba, mendorong volume air laut yang sangat besar. Pergerakan dasar laut inilah yang memicu serangkaian gelombang tsunami raksasa menyebar ke segala arah. Pada masa itu, belum ada satupun sistem peringatan dini tsunami di Samudra Hindia. Berbeda dengan Samudra Pasifik yang sudah memiliki jaringan sensor sejak pertengahan abad ke-20. Kekosongan sistem peringatan ini akan segera terbukti menjadi faktor paling menentukan dalam bencana. Sensor seismik di berbagai belahan dunia mencatat getaran besar ini hampir seketika terjadi. Namun informasi itu tidak pernah sampai ke warga pesisir yang sedang menjalani pagi biasa. Pusat pemantauan gempa di Hawaii dan Jepang mendeteksi anomali besar pagi itu juga. Sayangnya, tidak ada mekanisme resmi untuk mengirim peringatan itu menyeberangi Samudra Hindia saat itu. Ironisnya, teknologi untuk mendeteksi gempa sebesar ini sebenarnya sudah tersedia pada masa itu. Hanya jaringan penyampaian informasi ke masyarakat pesisir yang benar-benar belum pernah terbangun sebelumnya. Sekitar 20-30 menit setelah gempa, penduduk pesisir mulai melihat keanehan. Air laut yang biasanya menyentuh garis pantai perlahan mundur jauh dari daratan. Pemandangan ini memperlihatkan dasar laut yang biasanya tersembunyi rapat di bawah permukaan air. Ikan-ikan tampak menggelepar di atas pasir basah, terdampar ketika air yang menopang menghilang. Sebagian anak-anak dan orang dewasa justru mendekat ke tepi pantai karena rasa penasaran. Mereka ingin melihat karang dan bangkai kapal tua yang biasanya tidak pernah terlihat. Tidak ada yang tahu bahwa surutnya air laut adalah tanda peringatan alami tsunami akan datang. Pengetahuan tentang tanda alami ini memang ada di beberapa budaya pesisir kawasan Pasifik. Namun pengetahuan itu hampir tidak dikenal sama sekali di sebagian besar wilayah Samudra Hindia. Tanpa sirine, tanpa pesan darurat, tanpa siaran radio, warga hanya mengandalkan insting mereka sendiri. Beberapa menit berlalu dalam ketenangan yang menipu dan terasa aneh bagi sebagian orang.
Sementara itu di kejauhan, dinding air raksasa sedang bergerak mendekat dengan kecepatan luar biasa. Di lautan terbuka, gelombang tsunami bisa bergerak secepat sebuah pesawat jet komersial. Meski begitu, tingginya saat itu masih belum terlalu terlihat jelas dari kejauhan pantai. Begitu mendekati perairan dangkal, gelombang itu melambat, namun justru semakin meninggi secara drastis. Energi yang tersimpan sejak di lautan dalam berkumpul menjadi satu dinding air raksasa. Beberapa nelayan yang saat itu masih berada di tengah laut justru selamat dari maut. Gelombang tsunami di perairan dalam nyaris tidak terasa sama sekali oleh kapal-kapal kecil mereka. Mereka baru menyadari skala bencana setelah kembali ke daratan yang sudah berubah total. Kampung halaman mereka telah berubah menjadi tumpukan puing dan lumpur dalam sekejap. Beberapa warga sempat merekam keheranan mereka melihat laut surut lewat kamera video amatir. Rekaman itu kelak menjadi salah satu bukti visual paling berharga bagi para ilmuwan. Gelombang pertama menghantam pesisir barat Aceh sekitar 30 menit setelah gempa mengguncang. Semua ini terjadi tanpa peringatan resmi apapun yang sempat sampai kepada warga setempat. Di beberapa titik dekat pusat gempa, seperti Loknga dan Lupung, tinggi gelombang mencapai 30 meter. Kecepatan gelombang saat menghantam daratan diperkirakan mencapai puluhan kilometer per jam. Kekuatan ini cukup untuk menghancurkan bangunan beton bertulang hanya dalam hitungan beberapa detik saja. Kota Banda Aceh, ibu kota provinsi, hancur sebagian besar dalam waktu kurang dari 1 jam. Di tengah kehancuran itu, Masjid Raya Baitur Rahman berdiri hampir utuh di antara reruntuhan. Bangunan-bangunan lain di sekitarnya rata dengan tanah, tersapu habis oleh kekuatan gelombang tsunami. Banyak warga yang selamat berlindung di dalam dan sekitar masjid tersebut saat itu. Masjid ini kemudian menjadi simbol harapan di tengah bencana yang menghancurkan hampir segalanya. Gelombang tidak berhenti hanya di Aceh, menyeberangi Samudra Hindia menuju negara-negara lain. 14 negara berbeda merasakan hantaman gelombang yang sama dalam beberapa jam berikutnya. Sri Lanka, India, Thailand, hingga pesisir timur Afrika turut merasakan dampak gelombang tersebut. Meski kekuatannya sudah jauh lebih kecil dibanding saat pertama kali menghantam Aceh, total wilayah yang terdampak mencakup ribuan kilometer garis pantai di berbagai benua sekaligus. Ini menjadikan bencana ini salah satu yang paling luas dampaknya sepanjang sejarah modern. Dalam waktu kurang dari 1 hari, satu peristiwa geologi mengubah nasib jutaan orang. Jaringan listrik, telekomunikasi, dan jalan raya di Aceh lumpuh total dalam waktu singkat. Akses bantuan ke banyak desa terpencil terputus selama berhari-hari akibat kerusakan infrastruktur ini. Bandara dan pelabuhan yang biasanya sibuk berubah menjadi pusat evakuasi darurat mendadak. Ribuan warga yang kehilangan rumah dan keluarga berkumpul di sana dalam sekejap waktu. Foto satelit yang diambil beberapa hari setelahnya memperlihatkan garis pantai yang berubah total. Angka korban jiwa akibat tsunami ini masih menjadi perdebatan di kalangan peneliti hingga kini. Estimasi berkisar antara 170.000 sampai 230.000 orang. Perbedaan angka ini muncul karena sulitnya identifikasi korban di banyak wilayah terpencil Aceh. Banyak jasad yang tidak pernah ditemukan, sementara data kependudukan sebelumnya juga tidak lengkap. Indonesia, khususnya Aceh, mencatat korban jiwa terbanyak dibanding negara lain yang ikut terdampak. Sebuah cerita populer menyebutkan, hewan-hewan berhasil menyelamatkan diri lebih dulu dibanding manusia. Konon, mereka merasakan getaran atau tanda alam sebelum gelombang besar benar-benar tiba. Beberapa laporan memang mencatat gajah dan hewan liar bergerak menjauh ke dataran tinggi. Pergerakan ini terjadi sebelum gelombang tiba di beberapa kawasan tertentu di Aceh dan sekitarnya. Namun, para ilmuwan masih memperdebatkan apakah ini benar-benar insting khusus milik hewan tertentu. Sebagian menduga itu hanya respons kebetulan terhadap getaran gempa yang mereka rasakan lebih dulu. Cerita lain menyebutkan, Masjid Raya Baitur Rahman selamat karena alasan spiritual semata bagi sebagian orang.
Interpretasi ini dipegang kuat oleh sebagian besar masyarakat setempat hingga hari ini. Ahli struktur bangunan menambahkan penjelasan teknis yang berbeda dari sudut pandang spiritual tersebut. Mereka menyebut fondasi kokoh dan posisi masjid yang sedikit lebih tinggi turut berperan besar. Kedua penjelasan ini, spiritual dan teknis, sebenarnya tidak saling meniadakan satu sama lain. Keduanya justru menjadi dua lapis makna berbeda dari satu peristiwa yang sama persis. Yang tidak diperdebatkan adalah fakta bahwa tanpa sistem peringatan dini, banyak nyawa hilang sia-sia. Mitos lain menyebutkan gelombang tsunami hanya datang satu kali, menghantam daratan Aceh. Padahal, saksi mata mencatat beberapa gelombang susulan yang datang dalam interval waktu berbeda. Gelombang kedua dan ketiga di beberapa lokasi justru tercatat lebih tinggi dari gelombang pertama. Kesalahpahaman ini membuat sebagian warga kembali ke pesisir terlalu cepat setelah gelombang pertama. Mereka kembali sebelum benar-benar yakin bahwa seluruh ancaman gelombang telah benar-benar berakhir sepenuhnya. Bencana ini memicu respons kemanusiaan terbesar yang pernah dikoordinasikan dunia hingga saat itu. Puluhan negara dan ratusan organisasi bantuan internasional terlibat langsung dalam proses pemulihan Aceh. Dalam hitungan bulan setelah tsunami, dana bantuan internasional terkumpul mencapai lebih dari 14 miliar dolar. Salah satu warisan paling penting dari tragedi ini adalah lahirnya sistem peringatan dini baru. Sistem peringatan dini tsunami Samudra Hindia resmi mulai beroperasi penuh pada tahun 2006. Sistem ini menggunakan jaringan sensor dasar laut dan pelampung pemantau canggih di berbagai titik. Tujuannya adalah mendeteksi tsunami dalam hitungan menit setelah gempa besar pertama kali terjadi. Di luar dampak teknologi, bencana ini juga membuka jalan bagi perdamaian yang lama dicari. Selama hampir 3 dekade, Aceh dilanda konflik bersenjata antara pemerintah dan kelompok bersenjata lokal. Gerakan Aceh Merdeka menuntut kemerdekaan penuh dari pemerintah pusat selama bertahun-tahun lamanya. Kehancuran akibat tsunami memaksa kedua pihak menghentikan sementara permusuhan yang telah berlangsung lama. Fokus mereka beralih sepenuhnya kepada upaya menyelamatkan dan membangun kembali wilayah yang porak-poranda. Momentum ini akhirnya membuka jalan bagi Perjanjian Damai Helsinki yang ditandatangani Agustus 2005. Perjanjian ini mengakhiri konflik bersenjata panjang yang telah menelan banyak korban jiwa sebelumnya. Hari ini, 20 tahun lebih setelah gelombang itu menghantam, Aceh telah dibangun kembali. Jalur evakuasi dan gedung penyelamatan tsunami kini berdiri di berbagai titik sepanjang pesisir. Anak-anak yang lahir setelah bencana tumbuh dengan pelajaran tentang tanda-tanda alam di sekitar mereka. Setiap tanggal 26 Desember, sirine peringatan tsunami dibunyikan di Aceh sebagai simulasi tahunan. Simulasi ini mengingatkan generasi baru akan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana serupa di masa depan. Museum Tsunami Aceh, dibangun menyerupai bentuk kapal, kini berdiri sebagai tempat mengenang peristiwa itu. Tempat ini sekaligus mengedukasi pengunjung tentang kekuatan alam yang pernah terjadi di sana. Hari ketika laut menghilang sebelum menelan semuanya, kini menjadi pelajaran yang abadi bagi semua. Alam selalu memberi tanda bagi mereka yang tahu dan mau belajar cara membacanya.